بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas berkaitan dengan masalah barakallahu fikum, bab tentang rasa takut ya. Bahwasanya rasa takut itu ada dua, ada yang ibadah sifatnya, ada juga yang tabiat. Kemudian kita masuk kepada riwayat wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iltamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nasa. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia. Jadi dia mencari ridha Allah walaupun manusia benci. Ya, dia tetap mengejar ridha Allah walaupun manusia benci. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya dan membuat manusia ridho juga kepadanya. Nah ini. Ya, jadi jangan antum anggap tatkala antum berdakwah, tatkala antum dibenci manusia karena meraih ridho Allah, ya, antum takut dibenci. Jangan. Justru dengan cara itulah antum bakal dicintai, ya, diridhoi. Wa man yaltamasa ridhan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan cara kemurkaan Allah Ta'ala, membuat Allah murka, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka padanya, wa askhata alaihin nasa, dan Allah juga membuat manusia murka juga kepadanya. Nah ini, kebanyakan dari kita itu mempraktikkan yang kedua. Ya, kita dahulukan dulu manusia, rasa cinta manusia, ridhonya manusia, walaupun harus bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka sejatinya itu apa? Bukan cara untuk membuat seseorang itu cinta kepada kita. Rawah Ibnu Hibban fi Sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Iltamas maknanya adalah talab, meminta ya, mencari. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global untuk hadis ini adalah yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariq alladhi yahsulu bihi ridallah. Menjelaskan tentang cara mendapatkan ridha Allah. Bahwasanya ya mendapatkan ridha Allah itu tentunya dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya, sekalipun harus dibenci oleh manusia. Ya, sekalipun harus dibenci oleh manusia. Ya, kadang-kala kita mempraktikkan apa yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dicela, harus dicaci, harus dijauhi dan seterusnya. Nah, ini hal yang menyakitkan. Ya. Yang dulunya mungkin kita barakallahu fikum banyak temannya, orang juga senang dengan kita, mau bergaul dengan kita setelah kita menjalankan sunnah, kita menjaga diri dan juga tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu pernah kita lakukan. Nah ini namanya sedang mencari ridha Allah. Ya. Memang diuji, ya, ada ujiannya, ada gangguannya, ya, hal yang menyakitkan. Yang tadinya kita biasanya seperti itu kemudian berubah. Tapi ketahuilah, justru itulah cara yang ampuh, yang mujarrab, supaya kita juga diridhai oleh manusia, bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kecil kalau sekarang ini dalam tatbiqus sunnah, ya, merealisasikan sunnah, kita menjalankan sunnah itu kan banyak ya. Banyak ancaman, banyak gangguan, banyak penolakan dan seterusnya. Nah ini kita istiqomah di atasnya, insya Allah orang pun akan ridho. Ya, orang pun akan ridho. Tidak sedikit ya, barakallahu fikum, orang-orang yang akhirnya ternasehati, terdakwahi karena melihat akhlak kita, karena melihat perubahan kita, kebaikan kita. Makanya kalau antum perhatikan ya, kita ini kalau orang mau nitipkan sesuatu, mau memperkerjakan seseorang itu, biasanya mereka nyari orang-orang yang backgroundnya pesantren, ya. Orang yang memang kerjaannya di masjid. Itu biasanya orang kalau mau nitip amanah, nitipnya sama dia.
ya motor misalkan, mau nitip motor, itu pasti yang dicari adalah santri atau yang dicari adalah orang-orang yang memang terkenal di masjid. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya padahal dia kan nggak terlalu berbaur, ya. Tapi kenapa kok orang percaya? Kenapa kok orang senang? Ya antum lihat sendiri, tahu-tahu ada nasi kotak datang kan? Itu menunjukkan apa? Senang orang itu sama antum. Padahal antum sendiri mungkin nggak pernah bersua secara langsung kan? Itu menunjukkan tatkala antum meraih ridho Allah, manusia pun ikut. Ya, manusia pun ikut. Tayyib, barakallahu fiik. At-tariqul ladzi yahsulu bihi sakhatullah, dan waridun nas, dan juga jalan untuk mendapatkan ridho manusia. Wa tariqul ladzi yahsulu bihi sakhatullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, harusnya dibacanya at-tariqah ya. Maktub kepada at-tariqah yang pertama tadi. Menjelaskan juga langkah yang dengannya akan terhasilkan kemurkaan Allah, kebencian Allah. Wa sakhatun nas, dan juga kebencian manusia. Wa dzalika anna an-nasa likusuri ma'rifatin bil awaiqi fi wa ghalabatil mu'athirati 'alaihim. Yang demikian itu bahwasanya manusia likusuri ma'rifatihim, karena terbatasnya pengetahuan mereka, bil awaqib, kepada akibat-akibat, karena terbatasnya pengetahuan mereka, bil awaqibi, dengan apa? Dengan akibat-akibat. Wa ghalabatil mu'atsarati 'alaihim, dan juga pengaruh ya yang mendominasi atas mereka. Qad tata'aradu rabbatuhum ma'a ma syara'ahu Allahu mimma fihi salahum 'ajilan wa ajilan. Ya, terkadang tata'aradu rabbatuhum, ya, kontradiksi ya, keinginan mereka bersama apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, berupa sesuatu yang terdapat dalamnya kemaslahatan yang segera datang atau tertunda ya. Nah, ini kebanyakan dari manusia ya, karena dia nggak tahu akibat ya. Manusia itu seringkali menghitung dengan matematika dunia ya, kalau kita istilahkan, perhitungan dengan perhitungan dunia, logika dunia ya. Ada video yang viral, Allah alam benar atau enggaknya, bahwa petani mereka membuang-buang hasil panennya ya, karena barangnya melonjak, akhirnya apa? Harga pun murah ya. Jadi cara untuk menormalisasikan harga barang tadi, mereka buang hasil panennya. Kenapa nggak dibagikan? Karena kalau dibagikan justru malah banyak orang nanti apa? Nggak beli akhirnya kan. Nah, ini namanya matematika dunia. Nah, sekarang kalau dia buang hasil panen yang bagus-bagus tadi, padahal dia kan menanamnya pakai uang ya, ngurusnya juga pakai pupuk dan seterusnya, mereka terjatuh kepada keharaman, tabzir, mubadzir ya. Jadi itu namanya matematika dunia, kehidupan. Nah, orang kalau misalkan patokan hidupnya demikian, maka niscaya apa? Niscaya dia tidak akan sampai kepada tujuan. Justru selalu pusing ya, selalu pusing. Ya, efeknya orangnya pelit ya, terlalu perhitungan dan seterusnya. Nah, itu manusia. Jadi mereka nyangkanya kalau kita menjilat itu mereka akan semakin suka dengan kita, semakin cinta kepada kita.
Padahal Allah Subhanahu wa taala murka, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah membuat mereka juga murka. Kalau orang menjilat itu orang pasti ketahuan orang ini sedang menjilat, ya, kelihatan. Ya, orang pun sadar, ya. Yang sedang dijilat pun sadar. Jadi jangan harap tatkala kita mendekati, ya, itu mereka menganggap ya kita ini orang baik, ya. Menganggap kita ini orang yang peduli dan seterusnya, enggak. Justru tatkala kita menggapai ridho Allah, disitulah akan ada ridho manusia. Wa huna yatamayyazu mauqiful mu'minin as-sahih al-imanu. Ya, bacanya yang benar adalah al-imanu, ya. Min mauqifi muza'za'il imani. Nah, disinilah terbedakan, ya, kondisi seorang mukmin yang benar imannya. Al-imanu di sini sebagai apa? Fa'il dari as-sahih. Dari apa? Dari kondisi orang yang imannya goncang, kelihatan. Orang yang benar beriman dengan iman sempurna akan nampak dibandingkan orang yang pura-pura beriman. Kelihatan dari ibadahnya, kelihatan dari kesehariannya, kelihatan dari himmahnya, ya. Kalau orang betul-betul beriman, himmahnya adalah ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya, tapi kalau misalkan orang yang imannya naqis, kurang, itu ibadah pun perhitungan, ya. Kalaupun dia melakukan ibadah, pengennya cepat-cepat. Fal mu'minu yu'athiru, bacanya yu'athiru ridallahi ala ridan nas. Maka seorang mukmin itu hendaknya lebih mendahulukan, memilih ridho Allah dibandingkan ridho manusia. Wa yastamirru ma'a syar'illahi la ta'khudhuhu fillahi laumatul la'im. Maka dia terus bersama syariat Allah dan tidak dirusak, ya, karena Allah Ta'ala oleh celaan orang yang mencela. Maksudnya apa? Tidak dibuat lemah. Ada orang mencela karena dia beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, terus dia tidak menganggap, dia tidak menoleh, biarkan. Itu kebanyakan dari kita ini meninggalkan syariat Allah adalah tatkala kita tidak kuat dengan celaan orang yang mencela, ya. Wa yatawallahu Allahu binasrih, maka Allah akan menolongnya dengan pertolongan, li'annahu qad ittaqallaha, karena dia telah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu keluar baginya. Ini penting, ya. Jadi kalau kita misalkan punya urusan, kita punya masalah, maka pastikan kita keluar dari masalah tersebut dengan cara yang benar, yang disyariatkan atau yang mubah. Jangan dengan cara-cara yang haram. Justru tatkala semakin kita bertakwa kepada Allah, apapun kondisinya, maka disitulah semakin mudah makhraj, ya, pintu keluar untuk kita dapatkan. Ya, tapi kebanyakan kita ini justru apa? Tatkala mendapatkan musibah, menghalalkan segala cara, ya, ada yang merampok, ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang barakallahu fikum dan seterusnya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Justru apa ini? Ini membuka musibah yang lain, ya, membuka musibah yang lain. Wa muza'zalu imani yu'athiru ridhan nasi ala ridallahi. Dan orang yang goncang imannya, nih, paham, ya. Orang kalau goncang imannya, mereka akan memilih ridho manusia dibandingkan ridho Allah Ta'ala. Dan biasanya demikian ini, ya ikhwan, terjadi kepada apa? Para duat, ya, para dai-dai, para ulama, ya, para kiai, para asatidz. Mereka terfitnah dengan apa? Dengan hal ini, yaitu lebih mengharapkan ridho manusia. Makanya dengan itu dia enggan untuk menyampaikan kebenaran. Dia misalkan jamaahnya backgroundnya seperti ini dan dia tahu itu salah, dia nggak mau menjelaskan kebenarannya. Kenapa? Karena tadi takut dibenci, ya. Karena dia memilih ridho manusia, bukan ridho Allah Ta'ala.
Dan ini hati-hati di sini, ikhwan, barakallahu fikum. Ya. Fayuhaqqiqu lahum matlubahum wa in kana mukhalifan lima syara'ahu Allah. Sehingga mereka pun atau Allah Subhanahu wa taala merealisasikan, atau kita bisa katakan kemudian dia, orang ini yang imannya goncang, memberikan untuk mereka kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka inginkan, sekalipun itu harus menyelisih syariat Allah Ta'ala. Ya. Karena yang sedang viral adalah masalah musik, dia pun menghalalkan musik. Karena yang sedang disukai oleh masyarakat adalah tahlilan, dia pun mengatakan disyariatkan tahlilan. Karena yang lagi disenangi masyarakat adalah mencela orang-orang yang menjalankan sunnah, dia pun ikut mencela. Karena yang sedang disenangi oleh masyarakat adalah memvonis seseorang, menjelek-jelekkan seseorang, dia pun ikut menjelek-jelekkan. Nah, ini namanya mengejar ridho manusia, kecintaan manusia, walaupun itu harus membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa hadza fil haqiqati qad khafa an-nasa wa lam yakhafillaha. Nah, ini sebetulnya secara hakikat bukan sedang mencari ridho, tapi sedang takut kepada manusia. Bukan takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita nampak dia orang takut sepertinya. Ya, apa yang mau dia sampaikan dari kebenaran dia tutupi. Kenapa? Karena takut dibenci. Ini akhirnya takut, bukan sedang mencari keriduan, tapi sedang takut. Ya, takut dijauhi, takut dibenci, takut dikeluarkan, takut tidak diundang lagi. Ya, takut tidak ditemani dan seterusnya. Nah, itulah lika-liku kalau orang berdakwah, ya. Dan kita harus punya prinsip, ya. Kita harus punya prinsip, apalagi seorang yang beriman, betul-betul beriman, maka senantiasa kita introspeksi diri. Kira-kira yang sedang kita tempuh ini mencari ridho manusia atau ridho Allah, ya. Mencari ridho manusia atau ridho Allah. Kalau kita mencari ridho manusia, sampai mati pun kita tidak akan mendapatkannya. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak akan tidak akan dicapai. Tapi kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah jelaskannya caranya, jalannya, yaitu dengan bertakwa kepadanya. Wa sayan'akisu alaihi muraduhu, dan akan terbalik atasnya tujuannya. Wa yanqalibu hamiduhu finnas damma, maka akan terbalik pujian dia di kalangan manusia menjadi celaan. Dia dibilang penjilat lah, dibilang orang yang bermuka dua lah, dibilang orang yang bunglon lah, bisa berubah-berubah warna gitu kan. Kalau sama ini begini, sama sana begitu, dibilang munafik lah dan seterusnya. Fadarra nafsahu wa darra man arada naf'ahum bi ma'siyatillah, maka dia pun memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang yang menginginkan manfaat mereka dengan cara bermaksiat kepada Allah. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi wujuba khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridal makhluk. Bahwa di dalam bab ini atau hadis ini terdapat wajibnya kita takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah dibandingkan ridha makhluk. Ma'istafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula wujubu khasyatillah wa taqdimi ridahu ala ridha khalqi. Wajib kita takut kepada Allah Ta'ala dan mendahulukan ridha Allah dibandingkan ridha makhluknya. Nah, ini hukum asalnya adalah wajib, ya, hukum asalnya adalah wajib dan mutlak, ya, tidak ada pengecualian, ya, kecuali antum dalam kondisi dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat ada orang yang mau membunuh antum karena memerintahkan untuk mengucapkan kalimat kufur, maka di sini antum darurat, ya, darurat. Kalau antum misalkan ucapkan kalimat kufur tersebut dalam kondisi antum mutmainnan bil iman, ya,
tetap tenang, tentram dengan keimanan tadi, yakin dengan keimanan, maka di sini keluar dari apa? Diberikan udzur karena darurat tadi ya. Tidak dicap sebagai orang yang mengharapkan atau lebih mendahulukan ridho manusia dibandingkan ridho Allah. Asalnya bayanu uqubati man athara ridha nasi ala ridallah. Menjelaskan tentang akibat orang yang memilih ridho manusia dibanding ridho Allah. Apa akibatnya? Ya ada celaan. Yang dia akan dapatkan dari manusia justru adalah celaan, bukan keridhoan. Kadang-kala kalau orang demikian menjilat tadi, orang yang dijilat justru apa? Menjadikan dia sebagai budak, memanfaatkan dia justru. Ya, bukan malah dia cinta, malah memanfaatkan. Jadi hati-hati antum ya. Kalau antum mencari ridho manusia, dari situlah mereka manusia akan memanfaatkan antum, bukan justru malah apa? Malah cinta enggak. Ya. Ats-tsalitsah wujubu tawakkul 'ala Allah wal i'timadi 'alaihi. Wajib bertawakal kepada Allah dan juga bersandar kepada Allah, wajib. Nanti kita jelaskan setelah bab ini ada bab tentang masalah tawakul. Ar-rabi'a bayanu ma fi taqdimi ridallahi minal 'awaqibil hamidah wa ma fi taqdimi ridan nasi 'ala ridallahi minal 'awaqibis sayyi'ah. Menjelaskan tentang sesuatu yang ada pada mendahulukan ridha Allah berupa akibat-akibat yang terpuji. Jadi kalau orang mendahulukan ridha Allah, maka manusia pun juga ikut ridha. Dan apa yang ada pada mendahulukan ridha manusia dibandingkan ridha Allah dari akibat-akibat yang buruk. Ya. Akibat buruknya apa? Menjadi celaan. Al-khamisah anna qulubal ibadi biyadillah subhanahu, bahwasanya hati seorang hamba itu adalah di tangan Allah. Ini yang penting ya, yang harus kita tahu ya. Allah Subhanahu wa taala muqallibul qulub, yang maha membolak-balikan hati. Jadi kalau antum sedang dibenci oleh orang, didengki, dihasadi, maka antum berdoa kepada Allah Ta'ala yang membolak-balikan hati. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dari hasadnya, dari keburukannya, ya, dari orang-orang yang mencela dan benci. Nah, kadang-kala kita lupa dengan ini ya, bahwasanya dia lupa bahwasanya yang bolak-balikan hati adalah Allah, sehingga dia berusaha untuk orang itu cinta kepada dia walaupun dengan cara bermaksiat. Padahal yang membuat orang itu cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, bab qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Ta'ala kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Nah ini adalah sifatnya orang beriman, adalah bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Makna tawakal itu, barakallahu fikum, menggantungkan hati kita kepada Allah ya, menggantungkan hati kita kepada Allah dan juga menyerahkan konsekuensi atau hasilnya kepada Allah Ta'ala. Bersama apa? Bersama kita menempuh sebabnya. Jadi kita gantungkan ya, i'timadul qalbi ilallah, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Kemudian apa? Kita serahkan urusan-urusan hasil dari apa yang kita upayakan tadi kepada Allah Ta'ala, dan jangan lupa apa tadi? Untuk kita menempuh sebabnya, ikhtiar. Ya. Itu namanya tawakkul ya. Itu namanya tawakkul. Jadi selagi kita berdoa, selagi kita juga ikhtiar mengerjakan sebab untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita juga serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kadang-kala kita tatkala berpikir kita sudah bertawakal, berdoa, berikhtiar, tapi kita kurangnya satu, menyerahkan hasil kepada Allah. Jadi pas tatkala hasilnya tidak sesuai ekspektasi, dia pun murka, dia pun apa? Dia pun galau. Taib. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kecocokan bab untuk kitab at-tauhid adalah arad al-musannif bi hadzal babi bayana anna tawakkula faridatun yajibu ikhlasuhu lillah. Musannif menjelaskan dengan bab ini penjelasan bahwa tawakal itu hukumnya wajib. Yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah. Wajib dimurnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Li'annahu min afdalil ibadati wa ala maqamati tauhid. Dan dikarenakan tawakul adalah termasuk ibadah yang paling afdal.
dan juga maqam derajat tauhid yang paling tinggi, ya, itu namanya tawakkul. Ikhwan barakallahu fikum. Wa 'ala Allah, karena barakallahu fik, yang membuat seseorang itu gundah gulana, ya, sedih, tidak bersyukur, itu kurangnya tawakal kadang. Ya, kurang yakin kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang membuat seseorang enggak pede biasanya. Seorang mukmin itu adalah sifatnya bertawakal, beriman kepada Allah taala. Kalau seseorang setiap apa yang dia sedang kerjakan atau apa yang dia setelah dapatkan itu semuanya disandarkan kepada Allah, maka niscaya akan terasa ringan, ya, terasa ringan, beban itu akan terasa ringan. Baik. Makanya dibilang apa? Derajat tauhid yang paling besar, ya, masalah tawakal ini. Karena di sini banyak orang justru menyandarkan sesuatu itu ke orang lain. Ya, mungkin dia menyandarkan sesuatu kepada bosnya, kepada gurunya, kepada sapamnya atau kepada bodyguardnya dan seterusnya. Kurangnya tawakal, ya. Kalau kita berbicara masalah tawakal ini luar biasa, ya. Ya, banyak kisah di Yaman itu yang menunjukkan tentang ketawakalan mereka kepada Allah, ya. Ya, saking tawakalnya mobil Fuso itu disetir sama kelas 6 SD. Itu saking tawakalnya, ya. Kalau kita kan pasti berpikir apa? Nabrak nanti. Ya, nabrak. Ya, itu bayangkan aja. Dan memang betul kadang ada meninggal karena apa? Karena orang mundur, di belakangnya anak kecil. Ya. Dia aman tuh di Fuyus, ya. Barakallahu fikum. Dan anak-anak itu, kalau kita kan anak-anak kan kita jagain, ya. Kalau sana sudah dilepas, kalau sudah di masjid dilepas mereka main sama teman-temannya. Tahu-tahu tangannya patah. Ini karena mereka beriman terhadap takdir, ya. Dan juga mereka tawakal, ya. Cuman sebetulnya harus juga dijaga sebetulnya. Juga tidak seperti kan ada ikhtiar juga tawakal itu, ya. Selagi kita berdoa, kita menyandarkan hasilnya kepada Allah, kita juga ikhtiar gitu, kita jaga gitu. Barakallahu fikum. Wa 'ala Allahi ay la ala ghairihi, hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Itu mana tawakal, ya. Tapi kalau misalkan kepada orang lain itu namanya bukan tawakal, bukan menyandarkan, tapi wakalah. Kita mewakilkan namanya, beda. Kalau dalam bahasa tawakal ya tawakal, ini khusus untuk Allah. Ya. Tapi kalau dengan manusia itu bahasanya bukan tawakala, tapi wakala yuwakilu, taukil, mewakilkan. Ya, contoh misalkan kita nyuruh si imam misalkan, ya, atau menyuruh imam beli cabai. Nah ini bukan menyandarkan maknanya tawakal, bukan, tapi mewakilkan pembelian tadi. Ya, bedanya di situ, ya. Kalau tawakal khusus untuk Allah, kalau taukil untuk manusia. Taib. Al-ma'na al-ijmali, fatawakkalu i'tamadu 'alaihi fa wafawwid wa i'tamidu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi. Nah, ini namanya tawakal. Jadi bergantung kepada Allah dan serahkan urusannya kepada Allah, hasilnya kepada Allah. Baik buruknya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kita yakini apa yang kita hasilkan, baik buruknya itu adalah kebaikan. Kalau kita sudah bertawakal. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, mana secara global untuk ayat ini adalah yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qaumahu ay yadkhulu al-ardha al-muqaddasata allati katabaha Allahu lahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke bumi muqaddasah allati katabaha Allahu lahum, yang Allah telah wajibkan. Ya, ini kisahnya, ya, kisah dari ayat ini, ya. Wala yartaddu ala adbarim khaufan minal jabbarin, dan enggak boleh mereka balik kanan, putar balik
ke belakang karena takut kepada siapa? Para pembesar. Bal yamdu qadaman, dan harus, bahkan yang harusnya adalah mereka tetap berjalan ke depan. La yahabunahum, dan tidak takut kepada mereka, wala yakhshawnahum, tidak khawatir. Ini kisahnya ya. Mutawakkilina 'ala Allahi fi hazimatihim, mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala pada rasa takut mereka. Ya namanya rasa tabiat ya. Ya. Kita ya ini rasa takut tabiat ya. Tapi kita bertawakal kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi. Musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum, dan membenarkan tentang sahnya janji Allah untuk mereka. In kanu mu'minin, kalau mereka adalah orang yang beriman. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah al-ula wujubu tawakkuli 'ala Allah wahdahu subhanahu, wajib bertawakal kepada Allah semata. Wa anna sarfa tawakkuli li ghairillahi syirkun, karena memalingkan tawakal kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, li annahu ibadah. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena tawakal adalah ibadah, maka khusus bagi Allah. Ats-tsaniyah anna tawakkula 'ala Allah syartun fi sihhatil iman, bahwasanya tawakal kepada Allah itu salah satu syarat sahnya keimanan. Yantafi al-imanu 'inda intifaihi, akan ternafikan iman tatkala tidak adanya tawakal kepada Allah. Ya karena segala urusan yang notabene terjadi di muka bumi, apa yang kita alami, apa yang kita sedang jalankan itu tidak lepas dari ibadah yang namanya tawakal. Segala urusan kita, segala aktivitas kita itu ada apa? Ada ibadah tawakal di situ kalau kita sadari. Kalau kita berniat, kalau kita berniat untuk beribadah dengan ibadah tawakal, makanya apapun urusan kita niatkan ya dengan ibadah tawakal, karena dengannya kita berharap pahala, ya dengannya kita berharap pahala. Dan ternyata tawakal adalah salah satu dari syarat dari sahnya keimanan ya. Dari sahnya keimanan, karena kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, maka banyak dia barakallahu fikum melakukan kesyirikan. Karena tawakal itu tidak bisa terhindar. Karena orang itu banyak urusannya. Di setiap urusan pasti mereka ada sifat tawakalnya, sifat menyandar. Ya, ada yang menyandarnya mungkin sama manusia, ada yang menyandarnya sama ini itu, ada yang menyandarnya sama dokter kalau dia sakit, ada yang menyandarnya dengan bosnya dan seterusnya, dengan orang-orang kaya. Maka ini namanya kesyirikan, ya, namanya kesyirikan. Karena tawakal yang sifatnya demikian adalah tawakal yang yang dimampui oleh Allah Ta'ala. Ya, yang hanya dimampu, seperti menyembuhkan penyakit, seperti menolong tatkala kesusahan, ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa ya menolong, ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau misalkan ya taukil, mewakilkan, ini beda ya, beda. Ini mewakilkan ya, seperti kita menyuruh sebetulnya kalau taukil itu minta tolong. Tayyib naqti biarkan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka